الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala puji hanya milik Allah. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah, Zat yang pantas untuk dipuji, disanjung, dicintai dan ditunduki. Kepadanya lah kita meminta pertolongan, kepadanya lah kita meminta ampun, kepadanya lah kita meminta perlindungan dari buruknya jiwa dan amal perbuatan kita. Kepada Allah kita meminta hidayah petunjuk. Semoga senantiasa hidayah Allah berikan kepada kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada satupun manusia yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada satupun manusia yang mampu memberi dia hidayah. Karena dialah pemilik hidayah. Innaka la tahdi man ahbabt. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tidak punya kuasa untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang kau kehendaki, tapi dialah Allah yang akan memberi hidayah kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Teman-teman sahabat sunnah, para pemirsa Insan TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tentang pengawasan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-67 dalam bab pembahasan muraqabatullah. Selalu merasa bahwa Allah mengawasi kita kemanapun kita berada. Kita selalu menghadirkan bahwa Allah melihat, mengetahui, mengawasi apa yang kita lakukan. Oleh karenanya, ketika kita beraktivitas baik dalam urusan dunia kita maupun ibadah, maka selalulah menghadirkan di dalam dirinya bahwa apa yang kita lakukan pasti dicatat. Yang baik akan dicatat sebagai kebaikan, yang buruk akan dicatat sebagai keburukan, dan masing-masing kebaikan dan keburukan akan dibalas nanti di hari kiamat. Bukan sekarang, bukan di dunia, karena memang di dunia hanya tempat untuk beramal, tempat untuk berbuat. Nanti di akhirat baru kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka persiapkanlah jawaban yang nanti akan diajukan kepada kita semuanya. Dan kita tidak bisa menyembunyikan jawaban. Kita tidak mungkin bisa membohongi Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Dia senantiasa melihat dan mengetahui dan sudah dicatat. Tidak akan bisa kita sembunyikan dan rahasiakan dari Allah. Pertemuan kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang hadis 3 orang Bani Israel yang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemiskinan dan kesusahan. Lalu kemudian datang kepada mereka malaikat untuk menawarkan apa yang mereka inginkan setelah mendapatkan ujian yang begitu lama. Setelah mendapatkan ujian yang begitu panjang, lalu kemudian malaikat yang diutus oleh Allah menyerupai manusia mendatangi mereka dan menanyakan apa yang mereka inginkan. Lalu kemudian mereka mengajukan semua keinginan-keinginan itu.
dan diberikan. Lalu kemudian setelah itu mereka mendapatkan ujian kembali atas apa yang sudah diberikan. Dari keinginan-keinginan itu ada yang kufur, ada yang ingkar. Kita bacakan hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna thalathatan min bani Israil. Ada 3 orang Bani Israel, abras wa aqra wa a'ma. Orang yang kulitnya di sini katakan abros, terkena panu. Ada yang mengatakan lebih dari panu. Tahu panu? Penyakit kulit. Wa aqra, ada yang diuji oleh Allah yang rambutnya tidak ada, botak. Wa a'ma, ada juga yang diuji dengan kebutaan. 3 orang ini dari kalangan Bani Israel. Aradallahu an yabtaliyahum faba'atha ilaihim malakah. Allah menguji mereka. Allah mengutus kepada mereka bertiga ini masing-masing dalam waktu yang berbeda-beda. Diutus seorang malaikat kepada 3 orang ini. Fa'atal abras, mendatangi orang yang sakit kulit, yang panuan. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Malaikat bertanya kepada orang tersebut, apa yang paling kamu sukai? Apa yang paling kamu inginkan dalam kondisimu seperti ini? Beliau mengatakan, launun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadirani an-nas. Kata beliau, aku ingin warna yang bagus, kulit yang bagus, dan dihilangkan penyakit dari diriku yang mana manusia telah menjauhiku gara-gara penyakit ini. Gara-gara sakit kulit ini orang-orang menjauh dariku, maka saya berharap ini bisa dihilangkan dari diriku. Famasahahu fadhahaba anhu qadirahu aw qadrahu. Lalu kemudian malaikat itu mengusap badannya dan hilang semuanya. Dan saat itu hilang penyakitnya, kembali kulitnya bersih, warnanya cantik ya, warnanya indah. Fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan, dikasih kulit yang lembut, kulit yang halus, kulit yang berwarna cerah. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik. Bukan cuma itu, ditanyakan lagi, harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-ibil, qala aw al-baqarah, syakkar rawi. Kata laki-laki itu, saya pengen onta, saya pengen punya onta. Fa'utiya naqatan usyara aw naqatan usyara. Lalu kemudian orang tersebut benar-benar dikasih onta yang siap melahirkan. Onta yang siap melahirkan, sepasang jantan sama betinanya. Faqala barakallahu laka fiha. Lalu malaikat sambil mendoakan dia mengatakan, semoga Allah memberkahimu dengan harta ini. Semoga Allah memberkahi kamu dan hartamu ini. Lalu kemudian fa'atal aqra. Lalu dia mendatangi orang yang kepala yang tidak ada rambutnya, yang botak. Faqala ayyu syai'in habbu ilaik. Apa yang paling kamu inginkan? Ketika didatangi, dia tanya lagi pertanyaan yang sama. Apa yang paling kamu inginkan dalam kondisi seperti sekarang? Qala sya'run hasan. Ya, kalau jelas orang enggak punya rambut, diuji dengan ujian itu, palingan dia minta itu. Dia minta, saya pengen punya rambut. Rambut yang bagus, bukan cuma rambut saja, rambut yang bagus, karena bisa jadi nanti dikasih rambutnya keriting, ya kan? Jadi diminta rambut yang bagus. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadirani nas. Dan saya berharap Allah menghilangkan atau dihilangkan apa yang menjadi penyebab orang-orang menjauhiku, karena rambutnya tidak ada. Jadi disuruh ditumbuhkan begitu. Famasahu fadhahaba an.
fa'utiya sya'ran hasanah. Lalu kemudian malaikat mengusap badannya atau mengusap kepalanya, lalu kemudian tumbuhlah rambut yang indah. Lalu dia bertanya lagi, fa'ayyul mali ahabbu ilaik, kira-kira harta apa yang paling kamu sukai? Kemudian orang itu mengatakan al-baqar, saya pengen sapi. Kalau yang tadi apa? Unta. Lalu farutiya baqaratan hamilan, lalu diberikan sapi yang sudah hamil. Wa qala barakallahu laka fiha, lalu malaikat sambil mendoakan, semoga Allah memberkahi kamu dengan harta ini. Fa'atal a'ma, lalu orang buta didatangi. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, tanya seperti pertanyaannya yang pertama dan yang kedua, apa yang paling kamu sukai dalam kondisi seperti sekarang? Kata dia, an yarudallahu ilayya basari fa ubsiru an-nas, aku berharap Allah mengembalikan penglihatanku agar aku bisa melihat manusia. Dia tidak bilang saya diberikan mata yang bagus, ya kan? Nggak dibilang mata yang bagus. Kalau yang pertama sama yang kedua, yang pertama bilang kulit yang bagus, warnanya bagus. Yang kedua bilang rambutnya yang bagus. Sudah dikasih rambut saja sudah bersyukur. Ini minta lagi apa? Yang bagus. Kalau yang ketiga ini orang buta, dia cuma minta aku diberikan penglihatan supaya bisa melihat manusia. Dia tidak tanya atau dia tidak minta berikan aku mata yang bagus. Yang penting bisa melihat saja, gak perlu harus matanya bagus. Kira-kira mata yang bagus bagaimana? Matanya warna biru gitu ya. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, lalu kemudian famasahu faraddallahu ilaihi basara, lalu diusap mukanya, lalu kemudian Allah mengembalikan penglihatannya, jadi melihat. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik, malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-ghanam fa utiya syatan walidah. Orang itu mengatakan, saya cuma pengen apa? Kambing. Ketika ditanya harta apa yang paling kamu sukai, dia bilang kambing. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga apa? Kambing. Kambing yang sudah hamil. Ya. Lalu kemudian fa'utiya syatan walidah, dikasihkan kambing yang sudah hamil. Fa'anta jahadani wa wallada hada. Lalu kemudian Allah berikan harta kepada tiga orang tadi, yang buta, yang panuan, yang rambutnya botak, semuanya dikasih harta, diberkahi hartanya. Yang satu yang punya unta dilimpahkan untanya banyak, yang punya kambing, yang punya sapi dilimpahkan sapinya banyak, dan demikian juga yang punya unta. Fakana lihada wadin minal ibil, wa lihada wadin minal baqar, wa lihada wadin minal ghanam. Yang punya unta dikasih satu lembah unta, dikembangbiakan jadi berkah. Yang punya sapi satu lembah sapi, yang punya kambing satu lembah sapi, yang punya kambing satu lembah kambing, banyak. Thumma innahu atal abrasa fi suratin wa hayatihi faqala rajulun miskin. Lalu kemudian malaikat datang kedua kalinya. Sekarang mereka sudah kaya, semuanya sudah punya harta. Lalu malaikat datang kepada tiga orang ini. Yang pertama didatangi orang yang panuan tadi. Didatangi orang yang panuan itu, malaikat ini menyerupai orang yang dulu panuan. Fisiknya sama kayak orang panuan tadi. Kemudian kucel. Pokoknya dijauhi manusia. Dia datang dengan bentuk laki-laki yang dulu panuan, lalu dia mengatakan, rajulun miskin, saya orang miskin. Dia mengatakan kepada yang sudah punya unta tadi, qad inqata'at bil jibal fi safari, saya ini miskin, sedang melakukan perjalanan safar, bekal saya habis, saya tidak punya bekal lagi. Fala balaghani al-yawma illa billahi thumma bika,
maka tidak ada yang bisa membawa aku, mengantarkan aku ke tujuan tempat aku, apa yang aku tuju, kecuali pertolongan dari Allah dan dengan sebab Engkau. Artinya setelah pertolongan Allah dan juga dengan sebab Engkau, aku bisa sampai ke tempat tujuan. Maksudnya dikasih bekal. Tolong berikan aku sedikit bekal supaya dengan bekal itu saya bisa sampai ke tujuan dengan bantuan. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jidd al-hasan wal mala ba'iran ataballaghu bihi fi safari. Dia mengatakan, saya meminta kepada Engkau dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saya meminta kepada Engkau dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada engkau warna kulit yang bagus, kulit yang sehat, dan onta-onta yang banyak itu, agar aku bisa punya bekal dalam untuk melanjutkan perjalananku, safarku. Ini kenapa ini? Lalu kemudian faqala al-huququ katsirah. Orang itu mengatakan apa? Aku terlalu banyak tanggung jawab, masih banyak yang aku urus, kata orang itu. Saya masih punya kewajiban yang lain, harus bayar ini, bayar itu, bayar sana, kata dia begitu. Faqala ka'anni a'rifu. Malaikat itu mengatakan, sepertinya aku tahu kamu ini. Alam takun abrasa yaqdharuka an-nasu faqiran fa'ataka Allah. Malaikat itu mengatakan, bukankah kamu ini yang dulu fakir, yang kamu dijauhi oleh orang karena kamu punya penyakit kulit? Lalu kemudian setelah itu Allah berikan kepada engkau harta. Faqala innama warithtu hadzal mal kabiran an kabir. Lalu kemudian laki-laki itu mengatakan, kamu jangan sembarangan ya, mungkin dalam bahasa kita begitu. Enak aja kamu ya. Jangan sembarangan kalau ngomong ya. Saya ini warisin harta, saya warisan saya mendapatkan harta ini dari warisan orang tua saya, kakek saya. Ini adalah harta warisan dari turunan saya dari atas. Kalau bahasa kita mungkin begitu. Enak aja kamu ngomong kayak gitu. Ini warisan turunan saya dari atas, dari bapak dan kakek-kakek saya. Faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu berdusta, maka semoga Allah mengembalikan kepada keadaanmu yang pertama. Kalau kamu berdusta, semoga Allah mengembalikan engkau pada kondisimu yang pertama. Ini laki-laki yang pertama. Kemudian wa atal aqra fi suratihi wa hayatihi. Lalu kemudian didatangi laki-laki yang botak dengan bentuk yang sama. Malaikat menyerupai orang yang botak, mirip, pokoknya dalam kondisi yang tidak berbeda. Faqala lahu mithla ma qala li hada. Lalu dia katakan seperti perkataan dia yang pertama kepada laki-laki pertama. Wa radda alaihi mithla ma radda hada. Dan dijawab seperti jawaban yang dijawab oleh laki-laki yang pertama. Artinya apa? Didatangi, dia bilang, saya orang miskin, saya butuh bekal, saya sedang safar, bekal saya habis. Kalau seandainya bukan karena pertolongan Allah dengan sebab engkau, maka aku tidak akan bisa sampai ke tempat tujuanku. Ya, berikan aku sedikit bekal untuk bisa menjadi bekal menuju tujuanku. Kata laki-laki itu, orang botak tadi, dia mengatakan, al-huququ katsir. Banyak kewajiban yang harus aku tunaikan. Lalu malaikat itu mengatakan lagi kepada orang ini seperti yang dikatakan kepada yang laki-laki pertama. Yang mengatakan, ka'anni a'rifu. Sepertinya aku tahu kamu. Bukankah kamu dulu botak? Kamu tidak punya rambut, lalu kemudian dijauhi oleh manusia dan Allah memberikan harta kepada engkau? Lalu laki-laki itu mengatakan, jangan sembarangan kamu ya. Ini aku warisi dari turunan dari bapak kakek saya. Jawaban yang sama. Lalu malaikat itu mengatakan lagi, kalau engkau berdosa, in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu berdosa, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu yang pertama. Lalu kemudian wa'atal a'ma fi suratihi wa hayatihi. Lalu kemudian didatangi yang buta dengan bentuk yang sama,
dengan penampilan yang sama, buta juga. Lalu kemudian malaikat mengatakan, rajulun miskin wa ibnu sabil. Saya ini orang miskin, saya sedang safar. In qata'at bil jibal fi safari. Aku kehabisan bekal. Fala balagha lil yawma illa billahi thumma bi. Sehingga tidak ada bekal untuk sampai ke tempat tujuan kecuali dengan pertolongan Allah, dan juga sebab engkau aku bisa sampai. As'aluka billadhi radda 'alaika basaraka syatan atabalaghu biha fi safari. Aku meminta satu kambing saja. Kalau yang tadi diminta onta satu, diminta sapi satu, tidak dikasih. Yang ini sekarang aku minta kambing 1 ekor, aku bisa buat bekal untuk dalam perjalanan safarku ini. Lalu kemudian kata laki-laki itu, qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basari. Aku dulu buta, lalu kemudian Allah kembalikan, Allah sehatkan mataku, aku bisa melihat kembali karena Allah Subhanahu wa taala. Fakhudh ma syi'ta wa da ma syi'ta. Maka ambil sesukamu dan tinggalkan sesukamu. Subhanallah. Jawaban ini yang ketiga luar biasa. Kata dia, ambil terserah engkau dan juga tinggalkan terserah engkau saja. Gak ada larangan. Fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillahi 'azza wa jalla. Kata beliau, demi Allah, jika engkau sudah mengambil apa yang engkau ambil dariku karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang benar-benar engkau butuh, maka ambillah. Aku tidak akan ambil, aku tidak akan tahan. Ambil saja. Faqala amsik malak. Apa kata malaikat itu? Kata dia, sudah, ambil saja. Saya tidak butuh hartamu itu. Saya tidak butuh kambing itu. Saya cuma sekedar menguji engkau. Kata dia, fa innama ubtulitu. Sesungguhnya aku cuma ingin mengetes, menguji kalian. Yang dua, yang pertama sama yang kedua, sama engkau, saya sedang menguji kalian. Faqad radiyallahu anka wa sakhita an sahibaik. Ketika aku menguji kalian bertiga, Allah meridhai engkau, sementara Allah meridhai 2 temanmu yang tadi, yang sebelumnya. Disebutkan memang mereka ini dalam satu tempat atau di sebuah daerah, di satu kampung, yang satu botak, yang satu panuan, yang satu buta. Tiga-tiganya ini didatangi oleh malaikat. Jadi malaikat itu mengatakan, sebenarnya aku cuma menguji kalian. Siapa di antara kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kalian yang benar-benar mengakui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama sampai mengatakan, ini saya warisi dari orang tua kakek saya. Enak aja kamu datang-datang mau minta-minta harta. Ini saya ini kerja keras, saya warisi dari orang tua saya dan kakek saya. Kamu datang minta 1 ekor sapi, 1 ekor unta, padahal cuma 1 ekor. Padahal dia punya harta 1 lembah unta, 1 lembah sapi. Yang ketiga, dia cuma punya kambing, bukan unta, bukan sapi. Kalau unta kan besar-besar, sapi kan besar-besar. Ini cuma punya kambing, kecil-kecil. Walaupun 1 lembah, tentu tidak sebanding dengan 1 lembah unta, 1 lembah sapi. Tidak mungkin sebanding. Tapi seperti itulah, kalau hati tidak bersyukur, tidak mengakui apa pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya akan kufur, akan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini apa hubungannya dengan pengawasan Allah? Apa hubungannya dengan pengawasan Allah? Makanya malaikat mengatakan, in kunta kadhiban fasayyaraka Allahu ila ma kunt. Kalau kamu berdusta, maka semoga Allah mengembalikan kondisimu seperti yang pertama. Sebelum kamu seperti sekarang, dikembalikan kepada kondisi sakit, tidak punya apa-apa. Makanya dia mengatakan ini tentang kejujuran. Fa in kunta kadhiban. Karena ketika dia berdusta, dia kira ini orang biasa.
Dia kira orang ini tidak tahu, makanya dia dusta. Maka kalau kita mau berdusta, Allah tahu, walaupun orang ini tidak tahu. Antum mau berdusta kepada manusia, iya, orang itu bisa saja tidak tahu. Antum pura-pura malsukan sesuatu, orang tidak akan tahu antum berdusta, tapi Allah tahu. Maka kejujuran dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, susah senang, jujur ya jujur, jangan dusta. Dan ini orang Iya, kita lanjutkan. Ini hadis yang pertama dan kita lanjutkan sampai 3 hadis ke depan, dan kita ingin menghabiskan tema pembahasan kita tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya dari Abu Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah yang menyiapkan amalnya untuk hari esok setelah kematian. Dia senantiasa dana nafsahu, mengoreksi dirinya. Dia muhasabah, mengukur dirinya hari ini amal ibadah apa yang sudah dia lakukan. Hari ini amal ibadah apa yang sudah dia lakukan dan dosa apa yang sudah diperbuat. Itulah orang yang disebut dengan orang cerdas. Mau profesor, mau doktor, tapi kalau dia tidak muhasabah dirinya, amalan apa yang sudah dia lakukan, dosa apa yang sudah dia lakukan hari ini, agar menjadi lebih baik, maka bukan orang cerdas. Mau profesor, mau doktor, kecerdasannya bukan karena diukur karena titelnya dia yang tinggi, status sosialnya yang begitu terkenal, yang dihormati. Tapi cerdas di sini adalah, menurut kacamata agama, adalah orang yang muhasabah diri, orang yang cerdas dan kuat, selalu muhasabah diri, menghitung dirinya. Mungkin ketika ibadah masih ada kurang khusyuknya, mungkin ketika ibadah kurang keikhlasannya, mungkin ketika ibadah masih ada campur-campur niat yang lain, dikoreksi. Dan dosa apa yang dia lakukan hari ini, itu yang kita ukur diri kita. Wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk persiapan besok setelah kematian. Dan kita semua pasti akan mati, tapi kapan dan di mana kita tidak akan tahu. Yang jelas kita pasti akan mati. Kemudian wal ajizu man atba'a nafsahu hawa. Dan orang yang lemah, orang yang dianggap dungu, bodoh, adalah orang-orang yang memperturutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Jadi dirinya itu tunduk pada hawa nafsunya dia. Wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan. Berangan-angan di sini maksudnya nanti saja. Nanti dan nanti, belum siap. Itu adalah orang-orang yang berangan-angan. Dia mengatakan Allah Maha Pengampun kok. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nanti, tunggu. Kalau saya sudah lowong, sudah punya waktu, sudah punya banyak harta, dosa silakan dijalankan. Bermaksiat, dia menganggap Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Allah akan mengampuni dosa, mengasihinya, padahal dia berbuat dosa. Ini adalah orang-orang yang dikatakan tertipu dari rahmat Allah. Artinya apa? Dia tertipu dengan rahmat Allah. Dia kira Allah merahmati orang yang berbuat dosa terus tanpa memperbaiki dirinya. Dia berbuat dosa tapi mengatakan Allah Maha Pengampun. Gak bisa. Dia mengatakan nanti Allah mengampuni, Allah Maha Penyayang, nanti Allah sayangi. Jadi berbuat dosa pun tidak ada masalah. Padahal Allah mengatakan ketika memberikan kabar gembira kepada manusia bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, tapi Allah juga menyampaikan kepada manusia Allah punya azab, punya siksaan. Allah punya siksaan bagi siapa? Orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang lalai. Allah mengasihi, mengampuni bagi orang-orang yang beramal soleh dan senantiasa bertaubat kembali pada Allah, dan mengadab, menyiksa, menghukum orang-orang yang jauh dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim." Katakan, kabarkan kepada manusia bahwa Allah, aku Ghafur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi juga harus diketahui oleh manusia bahwa azabku juga pedih, azabku juga dahsyat.
bukan leha-leha seperti itu, berangan-angan. Ingat, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, iman itu bukan dengan berangan-angan, berandai-andai. Ya, laisal imanu bitahalli wala bitamanni. Iman itu bukan hanya sekedar berbangga-bangga, oh saya mukmin, saya muslim, atau cuman sekedar berangan-angan, oh nanti Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Tapi kata beliau, walakinnal iman ma waqara fil qalb wa saddaqathul a'mal. Iman itu adalah apa yang menancap dalam diri dan dibenarkan dengan amal perbuatan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Meyakini sebuah kebenaran lalu kemudian diamalkan, meyakini sebuah kebatilan dijauhi dan ditinggalkan. Meyakini ini adalah kebaikan, amal soleh, dijalankan. Meyakini bahwa ini adalah dosa, maksiat, ditinggalkan. Itulah iman. Iman tidak bisa hanya berandai-andai, berangan-angan. Saya ahlu sunnah tapi tidak menjalankan sunnah. Mana bukti cintamu kepada Nabi SAW? Mana bukti pengakuanmu? Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidah. Semua mengaku berhubungan cinta dengan si Laila, tapi Laila tidak mengakui cinta mereka karena tidak ada pengorbanan. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kalau cintamu benar, maka engkau akan taati orang yang engkau cintai. Maka bohong kalau orang mengatakan cinta lalu kemudian dia tidak menaatinya. Karena cinta adalah bagian dari iman. Maka buktikan imanmu dengan berkorban, mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ingat, laisal imanu bitahalli wala bitamanni. Bukan cuman berbangga-bangga, menghias diri, oh saya mukmin, saya muslim, tapi tidak mengamalkan keimanannya. Tidak bisa. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya 69. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang artinya di antara kebaikan dan kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya, apa-apa yang tidak berguna untuk dirinya, apa-apa yang bukan menjadi kepentingan dirinya. Kata orang sekarang, gak usah kepo urusan orang lain, gak usah mau tahu urusan orang lain. Urus diri sendiri, gak usah urus orang lain. Urusan beribadah, kita urus diri kita ini, sudah benar belum ibadah kita? Kita belajar, lalu kita benahi diri kita. Perkara-perkara yang bermanfaat untuk diri kita, bukan untuk orang lain dulu. Karena memang kita mau belajar untuk diri kita. Masing-masing kita akan ditanya oleh Allah, engkau sudah beribadah dengan baik apa belum? 4 pertanyaan yang akan ditanya di padang mahsyar, yaitu adalah diantaranya an ilmihi fima amila fi, tentang ilmunya, apakah sudah diamalkan apa belum. Ente belajar, lalu misalnya ente langsung urus orang lain. Kita belajar ilmu adalah untuk diri kita. Pertama, jangan dulu orang lain. Nanti kalau sudah diamalin, baru mau disampaikan ke orang lain. Mungkin saudara kita, orang tua kita, anak kita, teman kita.
tetangga yang dekat-dekat dulu, baru setelah itu yang jauh-jauh. Kalau memang kita ukur diri kita mendatangkan manfaat bagi orang lain, lakukan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul mu'min anfa'uhum linnas. Orang yang paling afdol, mukmin yang paling afdol adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kalau ukur dirinya tidak memberi manfaat untuk orang lain, justru membuat kerusakan, membuat masalah, maka lebih baik jangan urus orang atau masalah orang lain. Urusan orang lain biarin saja. Kalau masalah ibadah, kita urus diri kita, perbaiki akhlak kita, ya. Itu pertama kali kita belajar tentang akhlak, kita belajar tentang akidah tauhid, benahi akidah kita, benahi akhlak kita. Baru setelah itu kita benahi orang lain. Kita belum baik sudah bilang orang lain, ente saja pambafoya, pembohong, pendusta, nasihatin orang, kamu harus jujur, ya. Kenapa kamu bohong? Padahal dia sendiri masih bohong. Dia nasihatin orang, jangan marah-marah lah, nggak bagus marah-marah itu. Dia sendiri masih suka marah-marah. Ya. Kalau kadang-kadang kita marah sih mungkin nggak ada masalah. Tapi ini sifatnya, karakter dia, orangnya temperamen, marah terus, nggak ada waktu kecuali marah. Iya sih nggak ada masalah. Boleh aja kita menasihati orang. Tapi kan kita ukur diri kita nih, ya. Mengingatkan kan memang boleh. Saling mengingatkan itu adalah bagian dari agama kita. Tapi malah justru ketika kita menasihati orang, malah kita yang malah dinasihati, dimarah-marahin malah. Ya. Kita bilang, kita tegur orang, lalu dia bilang, ngana urus ngana pediri sendiri. Hah? Ngana mitara betul, kok mau urus pas saya lagi. Apalagi kalau kita mau urus urusan orang lain yang berkaitan dengan aibnya dia. Ya. Ini malah tambah malah bikin masalah. Orang Maluku bilang pangmester. Hah? Jangan master orang pe urusan. Tidak usah urus, nggak usah kepo kalau orang Jakarta bilang. Ya, bahasa antum tahu bahasa itu? Hah? Kepoin orang. Jadi diantara kebaikan Islam seseorang adalah tidak mengurus urusan orang lain yang tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi kalau mau bagus Islam kita, urus diri kita sendiri yang memang bermanfaat untuk diri kita. Biasanya kalau kita urus orang lain, tetangga kita ini punya mobil baru, tetangga kita punya proyek baru, ya, pekerjaan baru, sudah mulai dia urus. Ya toh? Biasanya kayak begitu. Melihat orang punya mobil, dia lihat punya dia tidak ada mobil. Mulailah stres, bikin sakit kepala, bikin pusing. Akhirnya jadi dari tidak punya uang, tidak punya harta, karena melihat tetangga punya uang, punya harta, punya macam-macam, dia mati-matian. Walaupun dia hutang, pokoknya yang penting ada. Mau bersaing nih sama tetangga, akhirnya sudah berhutang gak bisa bayar, tambah bikin masalah, ya. Pikiran kacau, ini utang ditagih-tagih terus, jadi malu gak bisa bayar. Jadi kalau kita mengurus diri sendiri saja, insya Allah tenang. Apa yang ada kita jalani. Kita orang susah, jalani hidup kita seperti itu. Sedang-sedangnya jalani seperti itu. Jangan maksain. Kalau nggak punya, jangan maksakan diri. Kalau punya, bersyukur. Ya, ini yang
sebelum terakhir. Dan yang terakhir, jadi nasihat. Imam Nawawi membawakan hadis ini kepada kita supaya apa? Keislaman seseorang itu baik ketika dia mengurus dirinya sendiri dan dia lihat mana yang bermanfaat untuk Islamnya, yang menunjukkan kebaikan Islamnya. Dia tidak tekuni tapi dia mau masuk ke situ. Dia tidak membidanginya tapi dia masuk di situ, nanti tambah bikin rusak. Jadi nggak usah urus yang tidak bermanfaat untuk diri kita dan Islam kita. Dan yang terakhir ini hadis ke bab terakhir, hadis terakhir dalam bab ini dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Singkat saja, Nabi mengatakan, la yus'alur rajul fima daraba imra'atahu. Seseorang tidak boleh ditanya ketika dia memukul istrinya. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud tapi lemah. Hadis ini hadisnya sanadnya lemah. Kalaupun dikatakan sahih, maka kata Syekh Al-Utsaimin bahwa seseorang laki-laki yang memukul istrinya itu tidak perlu ditanya kalau dia orang yang bertakwa. Suaminya ini orang bertakwa, mukul istrinya, itu tidak perlu ditanya kenapa mukul istrinya, karena suami yang bertakwa tidak mungkin memukul karena sebab yang mungkin tidak perlu dipukul lalu dipukul. Kalau orang yang bertakwa dia memukul istrinya itu karena bimbingan firman Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Allah bilang khusus para suami-suami yang soleh bertakwa, mereka punya 3 tahapan sampai pada tingkatan dia harus mukul, dia harus melewati 2 yang pertama. 1, memberikan apa? Fa'idhuhunna, nasihat. Istri ini sudah keras kepala, dinasihati, nasihat ya. Enggak mempan nasihat, pisah ranjang. Pisah ranjang karena keras kepala, pisah ranjang berapa hari terserah, pisah ranjang. Enggak bisa bermanfaat lagi, pukul. Nah, ini yang ketiga. Kalau orang soleh, orang bertakwa. Tapi kalau enggak soleh, dari pertama sutampeleng, ya, dari pertama langsung angkat kayu panggal, hancurlah sudah kalau begitu ya. Dari pertama sudah marah-marah, dari pertama sudah mukul-mukul. Maka orang yang bertakwa, suami yang bertakwa, insya Allah dia tahu batasannya sampai kapan dia akan bertindak dengan pukulan, karena dia sudah melewati 2 proses yang pertama. Ya, barakallahu fikum. Ini kalau orang yang bertakwa, insya Allah dia selalu hadirkan bimbingan dari Allah. Tapi kalau dia tidak bertakwa, sudah ributlah rumah tangga itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.